Mencekam lagi-lagi Hizbullah menggempur militer Israel usai lembah Beka diserang oleh Zionis. ما تخاف خلص ما عادش بيصير شوف ايه هون ما حدا يطلع لبرا شو هاد شوف ايه هون Kelompok perlawanan Hizbullah kembali melakukan serangan balasan menargetkan militer Israel sebagai balasan atas serangan rezim semalam di wilayah Beka, Lebanon. Hizbullah melancarkan serangan roket hebat ke posisi tentara Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki, serta target-target lain di wilayah Galilea atas, Press TV melaporkan. Dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa, kelompok Lebanon itu mengatakan mereka menargetkan markas besar divisi ke-210 Golan tentara Israel di Barak Nava, serta markas besar resimen artileri dan juga lapis baja divisi ke-210 di Barak Yarden. Lalu pada Senin malam, serangan udara Israel menargetkan lokasi penyimpanan senjata Hizbullah di lembah Beka, timur Lebanon, dan beberapa wilayah di Lebanon Selatan lainnya. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, 8 warga sipil termasuk 6 warga negara Lebanon dan 2 anak sudah menjadi korban luka. Rekaman dari lokasi tersebut menangkap kobaran api besar dan serangan ledakan yang terjadi setelah serangan awal. Setidaknya 3 serangan udara Israel menghantam kota-kota di distrik Baalbek di area terbuka. Selain itu, rezim Zionis mengklaim jet tempurnya menghancurkan peluncur roket Hizbullah di Mansouri dan juga Taiba di Lebanon Selatan. Atas serangan dari Israel tersebut, Hizbullah memberikan serangan balik dengan menggempurkan ratusan roket ke wilayah Zionis Israel. Mengejutkan, Turki tuntut Israel di Mahkamah Internasional hingga seret Netanyahu ke penjara internasional. Hamas sambut baik keputusan ini. Gerakan Perlawanan Islam Hamas menyambut baik keputusan Turki yang telah ikut serta dalam kasus melaporkan Israel atas kasus genosida yang diajukan Afrika Selatan terhadap pendudukan Israel di Mahkamah Konstitusi Internasional. Dalam sebuah pernyataan pers, Hamas menganggap langkah Turki sebagai konfirmasi atas dukungan penuh Erdogan dan rakyat Turki terhadap keadilan dan juga perjuangan nasional dan hak-hak rakyat Palestina yang telah menjadi sasaran perang pemusnahan selama lebih dari 10 bulan. Dalam pernyataannya, Hamas mengatakan semua negara di dunia, terutama negara-negara Arab dan Islam, untuk mengambil langkah segera dengan bergabung dalam kasus yang diajukan ke Mahkamah Internasional untuk menyeret Netanyahu dan juga negara Zionis itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki Oncu Kacali mengatakan bahwa negaranya mengajukan permintaannya untuk bergabung dengan Afrika Selatan dalam kasus genosida yang diajukan terhadap Israel di Mahkamah Internasional untuk menyeret para pelaku
perang yang tidak berberi kemanusiaan. Sementara itu, Kachali menyatakan melalui akunnya di platform X, Duta Besar Turki di Den Haag, Belanda, Selçuk Unay mendapat tugas membawa permintaan tersebut ke Mahkamah Internasional. Ia menegaskan permintaan tersebut disiapkan dengan sangat komprehensif dan rinci serta berdasarkan pasal 63 Statuta Mahkamah Internasional. Dia juga menegaskan tidak ada negara di dunia yang kebal hukum internasional dan kasus di Mahkamah Internasional sangat penting untuk memastikan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Israel tidak dibiarkan begitu saja. Sebelumnya pada akhir Desember 2023, Afrika Selatan mengajukan gugatan terhadap negara pendudukan tersebut ke Mahkamah Internasional dengan alasan melanggar Konvensi PBB tentang pencegahan genosida pada tahun 1948. Mereka meminta Mahkamah Internasional untuk memutuskan tindakan pencegahan, mengingat seriusnya situasi di Gaza. Dengar pendapat mengenai permintaan tindakan pencegahan diadakan di Den Haag pada tanggal 11 dan juga 12 Januari 2024. Dalam pengajuan atau pelaporan kasus ini, Netanyahu bersiap untuk diseret ke meja hijau Pengadilan Internasional atas kejahatan genosidanya.